Halo teman-teman semua, di video singkat ini aku akan membahas sebuah buku yang merefleksikan wajah Islam di Indonesia. Buku yang menyajikan perspektif tajam sekaligus jernih mengenai bagaimana Islam hadir dalam dua wajah, Islam sebagai ideologi politik dan Islam sebagai ekspresi budaya masyarakat. Buku yang sedang aku bahas berjudul Perjumpaan Islam Ideologis dan Islam Kultural, ditulis oleh Profesor Dr. Media Zainul Bahri dengan jumlah halaman 475, diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini hadir di tengah situasi masyarakat Indonesia yang kerap mengalami polarisasi antara kelompok Islam yang mengusung formalisasi syariat dalam negara dan kelompok Islam yang menekankan peran budaya, spiritualitas, serta lokalitas dalam kehidupan keagamaan. Penulis mencoba menjembatani dua kubu ini bukan dengan menyatukan secara paksa, tetapi melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap akar sejarah, dinamika sosial, dan peluang perjumpaan yang mungkin di antara keduanya. Pada bab 1 dalam buku ini dimulai dengan penjelasan mengenai teologi mendalam dan Islam mendalam dengan tokoh Abraham Joshua dan Abdurrahman Wahid dengan sub-sub pembahasan seperti demikian. Bab 1 ini merupakan pengantar penting yang mengenalkan dua pendekatan besar umat Islam di Indonesia. Satu, Islam ideologis, yang mana lahir dari semangat pembebasan dan formalisasi hukum Islam ke dalam sistem politik. Yang kedua, Islam kultural, yang lebih menekankan nilai-nilai Islam yang hidup lewat budaya, tradisi lokal, kesenian, dan spiritualitas. Prof. Zainul menyatakan bahwa keduanya tampil dalam satu panggung yang sama, masyarakat Muslim Indonesia, dan saling merebutkan pengaruh dalam ruang publik. Lalu kemudian pada bab 2 dalam buku ini dengan tema dan sub-subtema seperti demikian, penulis mengajak kita melihat historis Islam ideologis yang ada di Indonesia, yang awalnya muncul sejak masa kolonial lewat Syarikat Islam, lalu berkembang menjadi Masyumi, NU, dan akhirnya menjadi inspirasi bagi partai-partai Islam seperti P3, PK, dan PKS. Islam ideologis umumnya menginginkan sistem negara yang mencerminkan syariat Islam, termasuk lewat penerapan hukum Islam dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan. Prof. Zainul juga menyinggung bagaimana rezim Orde Baru mengekang politik Islam, lalu gerakan ini bangkit kembali pada era reformasi. Bab ini memperlihatkan bahwa Islam ideologis tidak tunggal, tapi punya berbagai varian dari moderat hingga yang cenderung ekstrim. Lalu di bab 3 dalam buku ini dengan tema dan sub-subtema seperti demikian, menjelaskan genealogi Islam kultural, Islam tradisi, spiritual, dan lokalitas. Berbeda dari Islam ideologis yang tadi dijelaskan dalam bab 2, Islam kultural tumbuh dari praktik masyarakat, terutama komunitas pesantren, kaum santri, dan tradisi sufistik. Islam kultural tidak menolak syariat, tapi lebih menekankan pada transformasi moral dan spiritual pribadi ketimbang formalisasi negara. Tradisi seperti tahlilan, maulidan, haul, sholawatan, kenduri, serta kesenian Islam lokal seperti wayang, debus, marhabanan menjadi ekspresi keimanan. Nah, Islam kultural tidak selalu menolak politik, tetapi melihatnya sebagai bagian dari kehidupan sosial, bukan bagian dari tujuan dominan. Lalu kemudian di bab 4 dengan tema pembahasan Said membela Timur, Ibnu Warraq membela Barat, perdebatan epistemologi mengenai Timur dan Barat. Nah, pada bab ini menjelaskan benturan dan polarisasi antara dua kutub. Islam ideologis menilai Islam kultural sebagai terlalu
sinkretik dan tidak serius dalam menjalankan syariat. Sebaliknya, Islam kultural menilai Islam ideologis terlalu kaku, tekstualis, dan tidak menghargai warisan budaya lokal. Prof. Zainul, penulis dalam buku ini, mencontohkan ketegangan yang muncul dalam isu syariat Islam di daerah, politik identitas, pemilu dan dukungan politik, diskursus tentang pluralisme dan toleransi. Namun penulis buku ini tetap menyarankan untuk melihat ketegangan ini secara dialektis, bukan sebagai permusuhan absolut. Lalu di bab 5 dengan tema dan sub-subtema seperti demikian yang terdapat dalam buku ini, mencoba menjelaskan perjumpaan dari polarisasi menuju dialog. Meski ada perbedaan, ada pula ruang dialog dan perjumpaan. Banyak misalnya tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah yang aktif berperan dalam politik, yang menunjukkan bahwa Islam kultural bisa berperan dalam wilayah politik tanpa menjadi ideologis. Sebaliknya, banyak aktivis Islam ideologis yang mulai menyadari pentingnya konteks lokal dan toleransi budaya. Tokoh seperti Gus Dur, Nurholis Majid, Syafi'i Ma'arif disebut sebagai tokoh yang berhasil membangun jembatan antara Islam sebagai nilai, bukan sebagai formalitas. Bab ini memperlihatkan bahwa masa depan Islam Indonesia bergantung pada kemampuan berdialog dan beradaptasi antar dua pendekatan tersebut. Selanjutnya di bab 6 dengan tema dan subtema dalam buku tersebut memberi penjelasan dan tawaran Islam sebagai etika publik, merupakan sebuah tawaran jalan tengah. Nah, inilah puncak gagasan penulis. Islam, di mana Islam tidak harus menjadi ideologi negara, tapi juga tidak cukup jika hanya menjadi kebudayaan lokal. Kemudian Islam sebagai etika publik adalah jalan tengah, di mana nilai Islam hadir dalam kejujuran pejabat, keadilan hukum, empati sosial, anti korupsi, dan kepedulian ekologis. Lalu tanpa harus merombak sistem negara menjadi negara agama. Gagasan ini sangat relevan dalam konteks demokrasi plural seperti Indonesia yang mengakui keragaman agama, etnis, dan budaya. Selanjutnya di bab akhir dalam buku ini dengan tema dan subtema seperti demikian yang terdapat dalam buku. Kita yang membacanya kemudian diajak, satu, mampu merawat Islam sebagai kekuatan budaya yang ramah, bukan alat konflik politik. 2, bagaimana kemudian kita mampu membangun Islam yang membumi, inklusif, dan solutif terhadap persoalan sosial. 3, menyadari bahwa kekuatan Islam Indonesia bukan pada dominasi ideologi, tapi pada daya hidup, tradisi, dan keunggulan moral komunitasnya. Adapun kelebihan dari buku ini menurutku, 1, komprehensif dan historis. Buku ini menyajikan pemetaan sejarah, ideologi, dan sosial dengan rapi dan berbasis data akademik. 2, netral dan analitis. Penulis tidak memihak secara ekstrim, melainkan mencoba memfasilitasi pemahaman dua kutub Islam tersebut. 3, gagasan jalan tengah yang kuat, di mana konsep Islam sebagai etika publik sangat relevan dalam konteks demokrasi di Indonesia. Yang 4, bahasa cendekia tetapi komunikatif, cocok untuk mahasiswa, dosen, dan aktivis. Meski demikian, kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Maka menurutku kekurangan dari buku ini adalah yang pertama, minim ilustrasi aktual gerakan Islam digital gitu. kurang membahas fenomena media sosial Islam, populisme masyarakat Islam. Lalu yang kedua, tidak ada catatan kaki atau referensi yang eksplisit sebagai sebuah argumen
tidak dikutip secara sistematik. Kemudian yang ketiga, kurang menyentuh sisi ekonomi atau gender, di mana perspektif feminis dan keadilan ekonomi dalam gerakan Islam belum banyak diulas. Terima kasih sudah menyimak. Kalau kalian tertarik membacanya, buku ini cocok untuk siapapun yang peduli pada masa depan Islam Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.